Selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang malam hari ini kami kembali menjumpai saudara sekalian dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Tentunya malam hari ini kita akan mendapatkan berbagai berkat melalui penayangan-penayangan yang begitu bermanfaat untuk mendukung kita dalam segala bisnis yang telah kita geluti selama ini. Nah, malam hari ini tentunya kembali lagi kita ada dalam program Kamu Bisa. Program ini adalah kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Kami yakin sudah banyak pengetahuan dan ilmu yang dapat diteruskan dan diterapkan dalam bisnis kita sehari-hari. Adapun program ini, Anda dapat mengikuti melalui siaran parabola, IndiHome dengan channel 870, dan juga melalui sosial media Hope Channel Indonesia, baik itu dalam sosial media Facebook maupun juga YouTube. Dan malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu menanam padi itu keren. Karena kita masih menerapkan PPKM dan membatasi orang di studio, maka saya, Epi Manu, akan membuka acara ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, malam hari ini tentunya saya tidak sendiri karena akan ada moderator dan juga narasumber yang telah terhubung dengan kami di luar studio. Oleh sebab itu, di waktu yang indah ini, saya langsung menyerahkan kepada moderator kita, Bapak Guntur Siboro, untuk memperkenalkan narasumber dan langsung memulai program Kamu Bisa pada malam hari ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bro Alpi. Selamat malam seluruh pemirsa. Saya Guntur Siboro akan menjadi moderator pada acara Kamu Bisa episode ke-61 pada malam ini dengan topik Menanam Padi Itu Keren. Kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Narasumber praktisi kita adalah Bapak Dusim Tampu Bolon. Beliau adalah petani dan sekaligus Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Serdang Badagai dari Provinsi Sumatera Utara. Kita sapa Pak Dusim Tampu Bolon. Selamat malam Pak Dusim. Selamat malam Pak Guntur. Apa kabar di Serdang Badagai? Puji Tuhan, sehat semua di Serdang Badagai. Baik, sudah kedengaran suaranya tapi kelihatan belum di layar ya. Baik, Pak Dusim adalah juga Ketua Kelompok Tani yang mengusahakan pertanian padi. Ada 100 lebih hektar ya Pak Dusim ya, kelompok taninya ya? Lebih kurang 104 hektar Pak Guntur. 104 hektar ya, luar biasa ya. Kemudian kita tetap akan ditemani narasumber ahli kita, para akademisi di bidang pertanian. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam pemirsa. Agak malam ini ya, jam 10 malam di Indonesia Timur ya, Dr. Johana ya. Terima kasih, udah agak malam tapi masih bersama kita. Kemudian kita ditemani juga narasumber ahli kita, Dr. Insinyur Zakaria Sukom MP. Beliau adalah pakar budidaya pertanian dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak Guntur. Baik, terima kasih Dr. Hukom sudah bersama kita. Dan terakhir narasumber kita agak dekat dengan Pak Dusim dari Palembang, Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi teknik pertanian dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih narasumber kami dari berbagai tempat yang menemani kita akan berdiskusi dengan Pak Dusim Tampu Bolon,
pada malam ini. Sebelum kita mulai berdiskusi dan melihat apa yang dilakukan oleh Pak Dusim, kita akan lihat dulu video aktivitas dari Pak Dusim di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Baik, kalau melihat video foto-foto dari Pak Dusim ini saya ingat waktu masih SD banyak di buku-buku bacaan saya waktu di SD tentang menanam padi ya. Ini sesuatu yang biasa bagi kita orang Indonesia sebenarnya. Nah, di acara Kamu Bisa baru episode ke-61 kita bicara tentang menanam padi dan kita berikan namanya menanam padi itu keren. Nah, ini kenapa kira-kira Prof Daniel? Ini kenapa kok jadi menanam padi itu keren? Kan ini biasa aja ya bagi rakyat Indonesia. Boleh Pak Prof Daniel mungkin memberikan gambaran awal? Baik, terima kasih Pak Guntur. Memang menanam padi itu keren. Kenapa? Karena padi adalah komoditas strategis. Komoditas yang amat strategis di Indonesia, ya, menguasai hajat hidup orang banyak. Karena makanan pokok orang Indonesia sebagian besar adalah dari beras yang kita giling dari padi. Beras atau padi adalah produk pertanian pertama yang diatur oleh pemerintah, diregulasi tentang harganya. Ya, pada waktu pertama kali pemerintah membentuk Bulog itu adalah untuk memproteksi petani dengan memberikan harga dasar. Ya, dan bahkan saat sekarang diproteksi juga dengan harga tertinggi, ya. Harga bawah, harga tertinggi, dan juga dengan berbagai jenis komoditas. Ya. Dan karena menguasai hajat hidup orang banyak, maka padi ini menjadi komoditas politik karena sering digunakan oleh berbagai pihak untuk menggoyang pemerintahan. Ya, kalau masyarakat yang lapar, maka mudah dihasut. Ya. Jadi pemerintah pada saat sekarang ini berusaha meningkatkan produksi padi setinggi mungkin, ya, mengurangi mestinya ya, mengurangi impor dan berusaha agar kita swasembada dalam beras. Ya, pada beberapa waktu yang lalu Indonesia sudah swasembada beras. Jadi ini merupakan produk ya. Produk yang memberi makan semua orang. Ya, jadi bertani itu keren. Kenapa? Karena bertani padi itu besar pahalanya, ya, karena bermanfaat kepada semua orang. Ya, jadi oleh karena itu pada saat ini kita berusaha meningkatkan produksi padi. Pemerintah giat membangun saluran-saluran irigasi agar para petani bisa menanam padi minimal 2 kali 1 tahun, ya, dan bahkan sekarang mengarahkan dengan kegiatan 3 kali setahun yang disebut dengan IP 300 dan bahkan pada beberapa tempat, ya, sudah diarahkan seperti di Kalimantan Barat dan di Sulawesi Selatan dengan 4 kali setahun, ya, dengan manajemen yang disebut dengan IP 400, walaupun masih pada tahap uji coba di beberapa tempat, ya. Kenapa? Karena produksinya perlu ditingkatkan supaya Indonesia tidak impor beras, supaya cadangan beras kita banyak di gudang-gudang, ya. Karena ketahanan pangan Indonesia ini sebetulnya relatif masih kecil, ya, baru 6 bulan
Kalau negara-negara yang mempunyai ketahanan pangan yang kuat, bahkan puluhan tahun cadangannya itu bisa. Jadi artinya apa? Kalau 5 tahun, artinya 5 tahun paceklik, mereka masih bisa makan. Kalau di kita, baru setengah tahun. Ya, jadi kita masih relatif, ya walaupun kita sudah mulai kuat, tetapi relatif masih kecil. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha meningkatkan produksi beras. Ya, karena makanan pokok orang banyak. Baik, terima kasih Prof. Daniel ya. Jadi ini urusannya sama ketahanan pangan ya Prof. Daniel ya, urusan perut bangsa ya. Ya. Saya cerita sedikit nih Prof. Daniel, tadi siang saya ke rumah sakit ngantar istri. Jadi hanya sempat makan roti ya, baru kembali ke rumah jam 5-an, itu makan rotinya banyak tadi siang ya, tapi rasanya belum makan kalau belum makan nasi. Sampai rumah buru-buru cari nasi Pak Dusim ya. Jadi memang Pak Dusim dan petani-petani padi kita ini pahlawan bangsa ya. Jadi mungkin inilah kenapa kita katakan menanam padi itu keren. Nah, saya tanya Pak Dusim nih, kok nanam padi Pak Dusim? Kenapa nanam padi? Terima kasih Pak Guntur. Jadi memang pertama, karena kita tahu sendiri Indonesia itu kebutuhan bahan pokoknya adalah padi, atau padi setelah dikelola menjadi beras. Yang kedua memang lahan yang kita miliki di wilayah Serdang Bedagai ini memang sudah dikhususkan untuk komoditi padi. Karena dengan bantuan pemerintah melalui irigasi yang sudah banyak dikeluarkan oleh negara untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, jadi diperuntukkan hanya untuk penanaman padi. Makanya demikian kita memang harus benar-benar. Dan memang di wilayah kami ini memang selain tanaman padi, itu dilarang keras untuk ditanam. Hanya khusus untuk tanaman padi seperti yang foto-foto yang sudah saya kirimkan beberapa hari yang lalu itu sudah ada irigasi. Walaupun irigasi itu memang bisa dikatakan setengah teknisi karena memang hanya saluran primer yang dilindungi atau dirawat oleh pemerintah. Selanjutnya untuk saluran sekunder atau tersier itu adalah bisa dikatakan swadaya para petani. Demikian Pak Guntur. Baik, jadi ini apa namanya tempat Bapak Dusim ini jadi lumbung beras ya buat mungkin khususnya Sumatera Utara ya, dengan dukungan dari pemerintah juga tinggi untuk menyiapkan irigasi. Boleh tahu varietas apa yang ditanam Pak di sana? Jadi di sini memang ada banyak varietas Pak. Ada varietas Sierang, Impari 32, terus untuk Mekongga, dan lain sebagainya. Jadi memang petani masih bisa dikatakan memilih varietas itu. Yang paling ditakutkan memang masalah angin. Artinya karena padi itu kan setelah padi mulai berisi sering rebah. Jadi kami memang memilih varietas itu memang salah satunya untuk menjaga ketahanan padi tersebut. Demikian untuk. Jadi ada pilihan-pilihan, tapi karena memang tantangan angin ya di Serdang Bedagai, makanya dipilih varietas yang tadi Pak ya. Tadi kalau Prof. Daniel katakan di berbagai tempat sudah 3 kali, 4 kali panen setahun. Kalau di Serdang Bedagai berapa kali setahun bisa panen Pak? Jadi memang di Serdang Bedagai ini bisa dikatakan, terutama di wilayah kelompok Tani Rahayu, 5 kali setahun Pak. Jadi memang saya sudah mulai mengajukan ke Dinas Pertanian. Gimana caranya? 5 kali setahun atau 5 kali 2 tahun? Iya. Jadi saya sudah coba menghubungi ke Dinas Pertanian, di mana kalau seperti daerah-daerah lain itu sudah ada yang 3 kali, bahkan sampai 4 kali setahun. Sementara mereka yang 3 kali aja itu sudah bisa dikatakan sawah tak ada hujan, artinya hanya mengharapkan hujan. Sementara di wilayah Serdang Bedagai ini memang airnya sudah cukup dan sudah memungkinkan untuk melaksanakan penanaman 3 kali 1 tahun itu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah kami. Baik, terima kasih Pak Dusim. Mungkin ada masukan dari Dr. Hukom untuk bagaimana bisa
teman-teman kita petani di Serdang Badage meningkatkan produktivitasnya, Pak? Ada tadi irigasinya cukup baik, varietas yang dipilih saya kira cukup baik. Apa lagi yang perlu diperhatikan Pak Dr. Hukom untuk bisa mungkin meningkat ke 3 kali atau bahkan 4 kali? Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi untuk peningkatan produktivitas padi, ini sebetulnya kita harus melibatkan sistem pertanaman secara terpadu dengan menggunakan varietas-varietas unggul seperti yang digunakan di Serdang tadi yang dijelaskan oleh Pak Dusin tadi. Jadi apa yang dipilih tadi saya pikir itu sudah varietas unggul dengan tingkat produktivitasnya yang sudah baik, maksimal. Cuma yang paling penting adalah memperhatikan sistem bercocok tanam yang tepat dan benar. Dari gambar-gambar dan video yang ditayangkan itu saya sudah lihat bahwa sudah mengarah kepada teknologi budidaya yang standar. Artinya bahwa dari segi pengairan is okay, sudah baik. Nah ini tinggal dari cara petani bagaimana bisa memanfaatkan sumber air secara maksimal. Dan biasanya walaupun varietas unggul dengan potensi produksi yang tinggi, namun kalau tidak disertai dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan nutrisi, lalu menjadi masalah. Contohnya seperti tadi ada sebelum masuk pada masa panen yang maksimal, kebanyakan tanaman padi sudah rebah. Nah ini salah satunya bukan karena varietasnya, tetapi karena masalah ketersediaan nutrisi yang baik untuk perkembangan akar dan batang padi yang bisa menopang bulir ataukah gabah yang sudah terbentuk dan akan masuk pada fase pematangan panen. Nah, terkadang ini lalu dia roboh lebih awal karena mungkin angin yang kencang, dia tidak mampu untuk menahan berat malai. Kalau dia roboh sebelum masak penuh, berarti berpengaruh terhadap produktivitas. Karena apa? Karena produktivitas nanti karena dia belum terisi penuh, pada waktu pengolahan, pengupasan untuk mendapatkan biji beras itu banyak yang pecah. Dan ini mempengaruhi juga kualitas hasil. Di samping kalau gabah atau padi itu rebah, memberikan peluang bulir-bulirnya berkurang dan jatuh. Nah ini mempengaruhi produktivitas. Barangkali saya pikir baik, itu yang sangat penting sekali. Baik, terima kasih Dr. Hukom ya. Boleh disampaikan sedikit Pak Dusim, kira-kira tentang nutrisi ini pemupukan apa yang dilakukan di sana Pak Dusim? Jadi terima kasih. Jadi memang pemupukan kita masih lebih banyak menggunakan anorganik atau pupuk-pupuk kimia yang selalu kita laksanakan. Jadi memang ada beberapa pengaplikasian pelaksanaan pupuk itu ada yang 3 kali dalam satu musim dengan membagi pupuk yang kita sediakan sekitar 500 kg per hektar. Jadi pupuk yang kita pakai itu memang urea, SP3A6, dan KCL. Cuman memang jadi masalah buat kami petani memang karena untuk mengukur
keadaan tanah itu memang masih hanya sekilas atau tidak melalui teknologi yang sudah ada. Jadi makanya pemupukan di daerah kami memang sering terjadi tidak tepat sasaran. Artinya sawah itu memang tidak butuh urea, tapi seringkali kami melaksanakan dengan urea yang berlebihan. Akhirnya terjadi keasaman tanah. Terus yang berikutnya memang petani memang cenderung ada istilahnya melaksanakan pemupukan itu semakin banyak pupuk hasil semakin bagus. Ternyata tidak seperti yang kita prediksi tersebut. Kalau memang kita terlalu banyak juga pakai pupuk, ya seperti yang saya katakan tadi, memang hasil atau sebelum kita panen itu pertumbuhannya sangat bagus. Bahkan mulai berisi dia kelihatan bagus semua. Tapi ya kalau masalah cuaca yang sangat kita takutkan, nah setiap musim di sini cuacanya pasti ada itu cuaca yang angin kencang dan terjadilah perubahan padi tersebut. Demikian pemupukan yang kami laksanakan, Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Dusim. Apakah ada bantuan penyuluh pertanian dari pemerintah untuk melihat kondisi tanah tadi? Jadi memang saya mengucapkan terima kasih buat pemerintah Serdang Bedagai, khususnya Dinas Pertanian. Jadi sebelum kita melaksanakan pengolahan tanah itu, Pak Guntur, kita koordinasi dulu dengan pihak Dinas Pertanian, yaitu yang melalui penyuluhan PPL, pemerintah setempat, yaitu kepala desa, dan pengurus P3A atau Perhimpunan Pemakai Air. Jadi supaya mereka menerbitkan yang dikatakan dengan pola tanam seperti yang ada saat ini. Ini adalah bentuk pola tanam. Jadi ini memang jadi jaminan buat kami petani bahwa jaminan saluran air itu atau air itu pasti ada, kecuali di luar dugaan, umpamanya saluran itu pecah atau dan sebagainya. Tapi memang harus ada dulu pola tanam ini, Pak Guntur. Dan setelah ada pola tanam ini baru kita berani melaksanakan pengolahan, karena sudah ada jaminan dari pemerintah bahwa air yang akan kita kerjakan itu tetap berjalan dengan baik. Jadi masalah PPL itu memang di wilayah kami Serdang Bedagai sangat bagus, Pak Guntur. Artinya setiap ada permasalahan, bahkan PPL itu sering turun tangan ke persawahan. Demikian. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin minta masukan dari Pak Hukom terkait dengan pemupukan tadi. Apakah ada masukan atau tambahan mungkin yang bisa dilakukan Pak Dr. Hukom? Ya, baik Pak Siboro, terima kasih. Ini menyangkut dengan masalah pemupukan pada padi ini memang merupakan kendala dan masalah di banyak daerah di mana tanaman padi diusahakan. Nah, namun hal yang sangat penting diperhatikan bahwa kebutuhan nutrisi pada tanaman padi itu sama dengan tanaman pertanian yang lain. Jadi dia membutuhkan nutrisi yang memang full arah makro dan mikro karena ada syaratnya itu. Kalau tidak terpenuhi, itu akan nanti bisa bermasalah di dalam siklus hidup tanaman. Dalam hal ini tanaman padi. Pak Dusim tadi memberikan pupuk NPK itu yang jumlahnya 500 dengan pembagiannya tadi disebutkan. Memang itu standar, tetapi kita tidak bisa memegang standar pupuk yang dianjurkan karena tiap-tiap lahan itu kan berbeda, apalagi ini sudah masuk pada kategori lahan bisnis. Itu berarti bahwa Pak Dusim sudah harus punya pengetahuan tentang kadar
nutrisi hara makro dan mikro yang ada pada tanah. Itu pertama. Nanti didiskusikan, tadi sudah bagus diskusikan dengan PPL, itu sudah bagus. Nah, tinggal analisis kandungan hara dalam tanah itu berapa dalam luasan 150 hektar itu cukup luas, tapi diambil sampel secara sporadik yang mewakili lahan, diuji di lab dan diketahui kadar hara makro, mikronya berapa, teristimewa N, pK-nya berapa dalam tanah. Nah, dari situ baru bisa hitung rekomendasi in situ pada areal Bapak itu, berapakah yang akan kita tambahkan. Nah, kalau seandainya dihitung tanah masih subur, kan tidak mungkin kita tambah NPK 250, KHP-nya 100, K-nya 150. Tidak mungkin, nanti bisa terjadi overdosis dan tanah menjadi asam seperti yang tadi. Nah, oleh karena itu ada anjuran-anjuran selain dari analisis, juga ada penggunaan pupuk organik ataupun juga dengan menggunakan pupuk hayati yang sekarang sudah bisa diterapkan karena sangat bermanfaat sekali untuk nanti menekan kita punya pemupukan. Dosis harus benar. Kalau dosis benar, tepat sesuai dengan kebutuhan, dia tidak mungkin akan berubah. Dan dia punya kualitas sesuai dengan dia punya identifikasi sifat genetiknya daripada varietas unggul itu sendiri. Nah, cuma masalahnya petani belum bisa sampai ke sana secara utuh. Butuh pendampingan dari PPL. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan produktivitas dan kualitas yang optimal dari varietas unggul yang sudah ada deskripsinya pada label benih itu sudah hasil analisis itu. Jadi kalau dilakukan secara tepat dan benar pasti. Nah, cuma barangkali kita terbentur dengan masalah pola produksi yang nanti mau kejar 3 kali itu lalu terbentur. Namun kalau padi sawah ini saya pikir sudah tidak ada masalah karena sistem irigasinya sudah paten, sudah baik, cuma tinggal nutrisi yang bisa diatur dan sistem pengairan kalau memang ada kondisi ekstrim yang terjadi di situ. Baik. Ya, jadi saya pikir ini yang mungkin sangat bermanfaat sekali untuk menentukan rekomendasi pupuk yang tepat. Baik. Ya, yang paling penting, Pak. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi masukannya adalah mungkin analisa lebih lanjut terkait dengan nutrisi tanah Pak Dusim ya. Mungkin bisa Pak Dr. Hukom nanti pergi ke Serdang Bedagai ya untuk membantu. Atau ada USU mungkin juga punya Fakultas Pertanian Pak Dusim ya, sehingga bisa membantu. Bisa dikonsultasi. Ya, baik. Tinggal itunya, irigasinya baik, benihnya cukup, ya tinggal bagaimana nutrisi tanah. Baik, para pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, dan saya yakin banyak dari kita yang bergerak di bidang pertanian padi, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui kontak center, call center Hope Channel, atau melalui chat di YouTube Live Hope Channel Indonesia, maupun di Facebook Live Hope Channel Indonesia. Anda bisa memberikan pertanyaan, nanti narasumber praktisi dan narasumber ahli kita akan memberikan jawaban. Sebelum kita melanjut, kita lihat dulu yang satu ini.
Baik, pemirsa, kita kembali di acara Kamu Bisa episode ke-61, Menanam Padi Itu Keren. Bersama narasumber praktisi kita, Bapak Dusim Tampu Bolon, seorang petani, Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Serdang Badagai, Provinsi Sumatera Utara. Pak Dusim, tadi kita bicara soal produktivitas terkait dengan pemupukan. Salah satu yang mempengaruhi produktivitas selain pemupukan tentunya adalah hama dan penyakit. Ini apa yang dialami Pak Dusim dan bersama teman-teman petani di sana? Apakah hama-hama apa, penyakit apa yang dihadapi? Terima kasih Pak Guntur. Jadi memang mulai dari pengolahan atau turun bibit sampai panen itu memang hama yang kita hadapi sangat banyak Pak. Artinya ketika kita baru menanam padi, itu hama yang paling kita hadapi itu keong mas. Dan setelah padi berumur lebih kurang 1 bulan, apalagi saat sekarang ini musim bulan purnama, itu musuh yang kita hadapi adalah kepinding. Artinya setiap turun sawah itu di musim purnama itu, kepinding itu pasti banyak kita hadapi. Dan di musim hujan selalu yang kita hadapi adalah wereng itu Pak. Baik itu wereng coklat, wereng penggeret batang. Dan setelah mulai padi mulai keluar atau dalam istilah kata kasarnya padi bunting itu sering kita hadapi hama mamalia atau tikus dan juga walang sangit. Jadi untuk mengatasi hal tersebut di atas, kita selalu mengadakan pengamatan, pengendalian, kemudian pemakaian pestisida atau insektisida yang tepat dan tepat waktu. Adapun demikian, kalau memang hama itu memang sudah luar biasa, kita selalu koordinasi dengan pihak pertanian, dinas pertanian, melalui bagian PHP-nya, pengendalian hama penyakit, supaya mereka langsung turun ke lapangan untuk menindaklanjuti hama-hama yang kita hadapi. Demikian Pak Guntur. Pestisida, insektisida apa yang dipakai nih Pak Dusim? Jadi tergantung hamanya Pak. Jadi kalau baru nanam itu kan yang kita hadapi keong mas, kita selalu pakai yang namanya besnoid untuk keong. Jadi kalau untuk wereng ini karena kita masih saat ini masih tetap memakaikan lebih banyak memakai insektisida kimia. Untuk wereng itu kita pakai Bakrap atau sejenisnya. Dan untuk kepinding itu kita pakai Sunkil atau sejenisnya. Demikian, Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Dusim. Mungkin ada masukan dari Dr. Johana? Terima kasih Pak Guntur. Mohon maaf saya. Agak flu ya Dr. Johana ya? Iya. Nggak apa-apa, terima kasih. Kalau kita lihat dari hama maupun penyakit yang ada di lapangan, terutama hama itu banyak sekali menyerang tanaman padi. Seperti tadi kata Pak Dusim, ada walang sangit, ada wereng, ada tikus, hama tikus, ada keong mas. Nah itu banyak sekali. Dan penyakitnya itu juga ada. Nah, untuk mengendalikan hama maupun penyakit itu ada cara-cara yang aman, tidak berbahaya terhadap lingkungan ataupun bagi manusia yang menggunakannya. Misalnya saja, kalau tikus itu biasanya itu yang paling aman atau ramah lingkungan. Saya istilah ramah lingkungan, menggunakan kata ramah lingkungan. Untuk tikus, kita bisa pakai fumigasi atau pengasapan
biasanya itu di lubang-lubang tikus itu diasap, nanti tikusnya akan keluar. Atau menggunakan senapan angin. Kalaupun agak terlalu banyak, bisa juga menggunakan burung hantu, memasang rumah-rumah burung hantu itu, karena burung hantu itu dia biasanya merupakan predator dari tikus. Jadi nanti dia akan makan tikus. Nah, kemudian yang paling utama, jaga kebersihan kebun. Setiap area pertanaman itu diharapkan membersihkan gulma. Harus dibersihkan gulma-gulma di seputaran. Kalau untuk walang sangit ini biasanya itu dia menyerang atau merusak bulir padi pada waktu pemasakan, fase pemasakan atau penumbuhan tanaman padi itu dia rentan sekali dengan walang sangit. Nah, cara mudah untuk membasmi walang sangit itu kita menggunakan daging keong emas itu sendiri. Nah, ada caranya, mungkin Pak Dusim bisa tanya pada PPL di seputaran di tempat tinggal Bapak, atau tadi yang penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian itu, mereka punya trik untuk bagaimana menangkap walang sangit, ya, menggunakan keong emas itu. Jadi ada botol, kemudian nanti di daging keong emas itu diambil, kemudian ada caranya. Nanti kalau saya urai di sini terlalu panjang, nanti penyuluh pertanian itu biasanya tahu. Jadi saya menyarankan supaya menggunakan pengendalian secara ramah lingkungan. Jangan menggunakan pestisida, itu merupakan hal yang paling terakhir. Saya mohon, kalau menggunakan pestisida, sebaiknya yang paling terakhir kalau sudah tidak bisa sama sekali lagi mengendalikan. Kemudian ada satu yang sekarang lagi ngetren, belakangan ini sudah banyak dikembangkan, yaitu tanaman refugia. Itu menanam kembang di pematang sawah. Nah, kenapa? Supaya pada saat hama itu dia mau datang ke pada saat pembungaan itu, pada saat hama itu dia mau datang, nah dia mampir dulu ke tanaman kembang-kembang tadi. Apalagi kalau warna orange, merah, itu hama sangat senang. Kuning, itu hama sangat senang. Dia mengambil nektar dari madu dari kembang-kembang itu. Nah, sebaiknya melakukan pengendalian dengan hal yang ramah lingkungan. Kalau menggunakan pestisida itu sangat membahayakan. Mengapa saya katakan membahayakan? Efeknya tidak sekarang. Untuk anak-anak cucu kita ke depan itu penggunaan pestisida sangat merugikan karena merusak lingkungan. Yang pertama, racun bisa mencemari air-air di seputaran sawah itu, bisa beracun. Kemudian ada jamur maupun bakteri yang bermanfaat di dalam tanah itu, dia akan mati. Nah, ada jamur-jamur ataupun bakteri yang berfungsi sebagai dekomposer. Jadi merombak lagi mikroorganisme yang di dalam tanah itu, dia merombak komposisi tanah itu sehingga tanah itu menjadi gembur dengan sendirinya gitu. Tapi kalau kita menggunakan pestisida secara beruntun, maka mikroba-mikroba itu akan mati dan tanah-tanah akan menjadi keras. Kalau tanah menjadi keras, sangat sulit untuk kita mengembalikan posisi tanah itu kembali. Saya kira itu dari saya dulu, Pak Guntur. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Johana. Jadi Pak Dusim, Dr. Johana memang selalu menyarankan penggunaan pestisida yang seminimal mungkin karena ini makanan ya. Namun memang pestisida cara tercepat memang untuk
menyelesaikan gangguan hama, namun memiliki dampak. Jadi memang harus dipertimbangkan bagaimana bisa mengelola dengan cepat, namun tidak membahayakan. Terkait dengan penyakit, ada penyakit apa saja yang ada, Pak Dusim? Jadi memang seperti yang dikatakan Ibu Johanna, jadi beberapa tahun belakangan ini memang kita sudah mulai mengarahkan petani untuk menggunakan pupuk kompos dan pestisida nabati. Seperti yang saya katakan terdahulu, mengajak petani untuk beralih dari kebiasaan-kebiasaan lama itu sangatlah sulit. Jadi saya juga sudah mengharapkan supaya kami bisa menciptakan tahun-tahun ke depan menjadi beras sehat. Jadi kebetulan memang 3 hari dari hari Jumat itu kita ada pertemuan di Dinas Pertanian, jadi termasuk PPL-nya menyaksikan acara ini. Jadi kita juga langsung mendengar apa yang dikatakan Dr. Johanna. Jadi, terima kasih Bu Johanna. Ya, memang harapan saya pribadi memang Serdang Bedagai ini memang harus pencipta atau produksi beras-beras sehat ke depannya. Jadi untuk hama-hama yang selalu kita hadapi itu, jadi sering kita hadapi yaitu belas, terus wereng itu padi itu langsung gosong, daunnya langsung gosong itu Pak. Baik. Kemudian masalah tikus ini memang karena ada di daerah wilayah kita Rahayu itu ada yang berseberangan dengan perkebunan PT Sokpindo. Jadi karena berseberangan dengan PT Sokpindo itu memang jumlah tikusnya lumayan banyak itu. Mereka pindah dari perkebunan itu langsung ke sawah. Terus kalau padi sudah keluar itu ada istilahnya sundet. Atau di situ dia padi keluar langsung putih dia. Artinya nggak langsung berisi lagi. Baik. Itu kalau istilahnya itu menggeret batang. Demikian yang selalu kami hadapi di daerah ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Dusim. Terima kasih mungkin PPL atau penyuluh pertanian juga ikut melihat acara ini ya. Memang luar biasa tadi Pak Dusim katakan ingin kelompok tani Pak Dusim ingin mentargetkan menjadi produsen beras sehat ya. Dan kita akan bahas di topik tersendiri nanti. Pak Dusim ini juga merupakan narasumber untuk pupuk kompos dan pestisida nabati. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Dr. Johanna terkait dengan penyakit tadi? Ya, terima kasih Pak Guntur. Mengenai BLAST, penyakit BLAST ini dia dapat menginfeksi tanaman itu pada stadium pertumbuhan. Jadi pada kira-kira ukuran bercak itu 1 sampai 1,5 itu sentimeter ya. Nah, kalau untuk BLAST ini penanggulangannya itu harus menggunakan varietas-varietas secara bergantian yang tahan BLAST itu secara bergantian. Kemudian gunakan pupuk nitrogen sesuai dengan anjuran. Karena kalau jangan kita berpikir kalau menggunakan nitrogen itu lebih banyak, tanaman akan tumbuh lebih baik. Tetapi kalau menggunakan nitrogen terlalu banyak, itu melemahkan tanaman itu. Sehingga menggunakan pupuk nitrogen itu sesuai anjuran. Kemudian yang tadi saya katakan, menggunakan varietas yang tahan terhadap BLAST. Kalaupun menggunakan pestisida, saya tidak menganjurkan untuk menggunakan fungisida, tetapi kalau bisa dikurangi, karena tanaman padi ini kan kita konsumsinya nanti langsung. Kalau kita terlalu banyak, pasti residunya masih berada di dalam tanaman. Nah, kalau kita mau
menuju ke produksi padi yang organik, nah itu harus lahannya itu belum pernah digunakan. Nah itu harus dilihat kriteria-kriteria untuk tanaman organik itu atau produksi produk organik. Sehingga saya menganjurkan tidak menggunakan fungisida ataupun jenis pestisida apapun pada saat kita menuju ke pertanian organik, terutama untuk padi. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa keong mas. Nah, kalau keong mas ini memang merupakan sangat mengganggu. Saya menyarankan untuk di pintu-pintu air itu ditaruh saringan supaya pada saat ada keong mas dia bisa tertahan di situ dan bisa secara mekanik diambil. Kemudian itu di saluran air itu harus sering dibersihkan. Nah, itu cara kita menangani keong mas. Kemudian selain itu dalam parit itu juga harus dilakukan atau diletakkan umpan, ya. Biasanya itu menggunakan daun pepaya atau kulit pisang. Kalau itu sangat digemari oleh keong mas, sehingga secara mekanik kita bisa kumpul dan dimatikan secara mekanik. Jadi jangan menggunakan pestisida karena itu sangat berbahaya sekali. Nah, itu dulu Pak Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi agak repot sedikit ya Pak Dusim ya, tapi saran dari Dr. Johana memang lebih sehat ya, lebih organik. Baik, kita bicara panen Pak Dusim. Ini produktivitasnya per hektar berapa ini panennya Pak? Jadi bervariasi Pak. Artinya ya bisa mencapai 6 sampai 9 ton. 9 ton per hektarnya. 6 sampai 9 ton ya. Mungkin tergantung situasi musim dan segala macam Pak ya. Situasi kantong petani juga Pak. Artinya, kalau petaninya tidak punya modal, dari mana mereka harus mengembangkan pertumbuhan padinya? Baik, saya dengar kelompok tani Pak Dusim ini, kelompok tani Rahayu ini sudah mulai menggunakan mekanisasi pertanian untuk panen ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, sambil videonya bisa kita tayangkan. Jadi demikian, jadi memang sudah lebih kurang 5 tahun di wilayah kita ini memang sudah melaksanakan mekanisasi panen dengan menggunakan, kalau di Sumatera Utara itu dinamakan robot itu. Mesin combine itu digunakan dengan menggunakan mesin robot itu, karena dengan memakai itu memang petani sangat tertolong. Jadi per hektarnya itu untuk biaya panennya aja kalau dengan menggunakan mesin robot itu per hektarnya hanya 2.500.000 per hektar biaya panen. Sementara kalau dengan memakai tenaga manusia atau seperti foto yang sudah saya kirimkan itu bisa mencapai hampir 5 juta per hektarnya. Artinya tergantung areal sawah itu. Kalau memang sawahnya di pinggiran jalan itu hanya mencapai 3.500.000 per hektar. Tapi kalau dia agak di dalam sampai 5 juta biaya untuk biaya panennya sendiri. Baik, terima kasih Pak Dusim. Jadi mungkin ini kelompok tani Pak Dusim ini, kelompok tani Rahayu ini sudah mulai memikirkan cost saving dengan mekanisasi ya. Mungkin Prof. Daniel ada komentar ini terkait ini. Baik, terima kasih. Jadi dalam setiap usaha kegiatan usaha tani, maka kita mesti selalu mengurangi biaya, ya, biaya untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi salah satu caranya adalah dengan mekanisasi. Kenapa? Karena mekanisasi ini akan membantu mempercepat, ya, baik itu pengolahan tanah, penyiangan maupun pemanenan. Dan pada
era Jokowi yang sebelumnya itu Menteri Pertaniannya amat giat ya, amat giat sekali memberikan penyuluhan tentang penggunaan mekanisasi khususnya penanaman padi. Ya, karena tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan produksi beras dan banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Ya, walaupun sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah mulai kita giatkan, kita promosikan untuk menggunakan mekanisasi, tapi karena situasi dan kondisi pendanaan ataupun kesiapan mental dari petani, ya maka sekitar 5 tahun yang lalu baru mulai banyak penggunaan alat-alat mekanisasi ini di pertanian kita, ya khususnya karena Menteri Pertaniannya amat getol dengan hal ini, ya dan sampai sekarang ini sudah meningkat sekali dan tentu juga ditentukan oleh kesiapan psikologis dari masyarakat. Jadi saya sudah pernah ke Serdang Bedagai, ada kecamatan yang tidak mau menggunakan alat mini combine. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya budaya masyarakatnya, karena kalau panen itu mereka mau kumpul-kumpul, mungkin sambil nyanyi atau apa ya, maka itu masih menggunakan manual. Tapi di kecamatan sebelahnya, saya pergi juga pada waktu itu, semuanya panennya menggunakan alat mini combine tadi ya, combine ya, harvester itu alat panen. Ya, sehingga bisa cepat. Memang sebetulnya dengan begitu si petani bisa punya waktu lebih cepat ya. Dan semestinya kalau tidak tadi ya, kalau tidak bisa nanam padi 3 kali, tapi mungkin 2 kali tapi diselingi dengan tanaman palawija ya, atau tanaman lain gitu ya. Jadi tidak hanya padi-padi saja. Ya, sehingga petani tetap dapat mendapatkan pemasukan dari tanaman selanya. Ya, mungkin hortikultura atau apa begitu. Jadi mekanisasi tujuannya adalah mempercepat dan ini sudah dibuktikan di berbagai negara yang menanam padi. Di Thailand mereka juga menggunakan mekanisasi, ya bahkan menggunakan traktor yang sudah ada yang jenis baru yang bisa ngapung, tidak mudah tenggelam di dalam sawah. Ya, saya sudah lihat dari foto-foto yang dikirimkan oleh Pak Dusip, ini sudah luar biasa sekali. Ya, pengolahan tanah sudah hampir 100% menggunakan mekanisasi. Saya perhatikan. Ya, mungkin perlu ditingkatkan lagi kemampuannya sehingga bisa membajak dengan waktu yang relatif lebih pendek lagi. Ya, mungkin juga bisa digunakan dalam hal mengoptimalkan penggunaan traktor ini, ya, sehingga dengan jumlah traktor terbatas, luas lahan yang bisa diolah, ya, dengan menggunakan alatnya bisa lebih besar, sehingga cost-nya jatuhnya bisa jadi lebih murah. Ya, baik, terima kasih Prof. Selain penghematan tentunya ini mekanisasi seperti panen tadi, itu juga mengurangi yang terbuang ya Prof ya? Betul, jadi efisiensi akan lebih meningkat. Karena apa? Karena pada waktu dipanen dengan menggunakan alat, pada waktu ada mekanisme menarik, jadi dia ditarik dulu, ya ditarik dulu ke arah dalam, baru dipotong di bawahnya oleh gunting. Ya, jadi kalau dia gugur pun, butirnya gugur, itu sudah masuk di dalam alat penampungnya, alat penampung butir itu, sehingga susutnya akan menjadi lebih sedikit. Ya, jadi efisiensinya makin lebih tinggi. Jadi itu juga makanya pemerintah amat menganjurkan penggunaan alat-alat mekanisasi ini. Baik, terima kasih Prof. Pak Dusim tadi mekanisasi alat-alat itu milik siapa ya Pak Dusim ya? Ini kelompok tani atau pribadi atau siapa? Jadi kami memang mengucapkan banyak terima kasih buat orang-orang berduit lah ceritanya, karena mereka mau menanamkan modalnya melalui pembelian mesin seperti itu. Nah, memang kalau kita coba telusuri kepemilikan itu memang dari luar, Pak. Artinya kalau untuk kelompok tani ya sama sekali tidak mampu, karena bisa modal untuk itu aja bisa mencapai 1 miliar. Artinya bukan cuma alat pemotong padi itu aja. Jadi mereka harus punya yang dinamakan traktor yang untuk mengolah sawah itu mereka pergunakan mengangkat hasil dari dalam.
Terus kemudian kan alat itu selalu berpindah-pindah. Mereka juga harus punya semacam trailer itu untuk mengangkut alat pemotong padi tersebut. Makanya tadi saya katakan itu modal itu tidak hanya cukup 100 juta, sudah hampir mencapai 1 miliar. Makanya saya udah terima kasih itu buat pemilik-pemilik modal mau membagi modalnya, artinya untuk membantu para petani dengan cara demikian. Jadi itu dari luar Pak, Bu. Kalau kelompok tani tidak mungkin. Tapi ada aspirasi kelompok tani untuk punya satu waktu Pak Dusim ya? Kalau ada bantuan dari Dinas Pertanian bisa jadi Pak. Baik. Dari aspek ekonomi pertanian Pak Prof. Daniel, ini sebaiknya investasi alat-alat ini mendapat dukungan pemerintah atau ada investor atau bagaimana Prof. Daniel? Baik, jadi di beberapa tempat sudah ada investor swasta yang membuat seperti itu, tetapi karena alat ini kan kapasitasnya besar, maka luas lahan yang tersedia juga mesti besar agar bisa mencapai lebih dari break even point-nya. Ya, kalau luasnya terbatas, ya habis dipanen, nganggur alatnya. Sedangkan mereka biasanya membeli alat ini dengan biaya bank. Jadi bunga bank ya, ataupun jasa bank itu tetap jalan. Jadi mereka mau kalau dia menggunakan alat ini karena kapasitasnya besar, nggak bisa hanya 100 hektar yang mereka panen, jadi mesti beratus hektar. Oleh karena itu di Serdang Bedagai ini jumlah luasan lahannya kan ribuan hektar. Ya, jadi kalau kita punya alat seperti itu dengan sistem sewa ataupun jasa itu menurut hitung-hitungan dari berbagai penelitian itu sudah PV ratio-nya lebih dari 1. Jadi sudah untung, bisa menguntungkan ya. Tapi syaratnya itu tadi luas lahan yang mereka panen ya ataupun mereka bajak mesti luas ya. Kalau hanya skala kecil tidak menutup biaya overhead yang mesti dikeluarkan. Baik, mungkin boleh juga kalau diharapkan pemerintah yang invest ya, Prof. Daniel. Ya, jadi pemerintah kalau traktor itu sudah banyak pemerintah yang baik itu disewakan ataupun dihibahkan kepada beberapa kelompok tani. Ya, karena pada periode yang lalu itu saya tahu banyak sekali kita sudah lihat di berbagai media massa ya bagaimana pemerintah memberikan ini menghibahkan kepada berbagai kelompok tani, walaupun mungkin ada beberapa suara sumbang, ada yang kurang bagus ya, tetapi semuanya itu sudah banyak ya. Mudah-mudahan juga di tempat kelompok Rahayu kelompok tani Rahayu mendapat hibah atau paling tidak bisa menyewa dengan biaya yang relatif murah. Baik, terima kasih Prof. Ada pertanyaan dari pemirsa kita. Mohon cara untuk mengusir hama tikus. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Dr. Johana maupun Pak Dusim. Ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan ini? Jadi tikus ini memang kelihatannya menjadi masalah utama. Tadi sudah dijawab, tapi ada yang mau ditambahkan oleh Dr. Johana atau Pak Dusim? Terima kasih Pak Guntur. Sebaiknya lahan itu harus bersih dari gulma. Yeah. Kalau ada gulma, pasti menjadi sarang bagi tikus. Sehingga lahan itu harus dibersihkan gulmanya. Kemudian yang tadi saya katakan, dilakukan fumigasi, pengasapan di setiap lubang-lubang. Biasanya itu orang melakukan pengasapan di lubang-lubang tempat hidupnya tikus. Nanti tikusnya keluar. Kalau kita berikan pengasapan itu, pasti tikus akan keluar. Itu caranya untuk membasmi tikus. Baik. Saya kira tambahan saya itu aja Pak. Tadi Pak Dusim menyampaikan tantangan khusus buat mereka itu berdampingan dengan perkebunan ya Pak Dusim ya. Iya, jadi ada sekitar lebih kurang 20 hektar itu berdampingan dengan perkebunan PT Sokpindo. Yeah. Jadi memang pertanyaan dari pemirsa itu memang perlu dipertanyakan juga memang apakah memang areal sawah mereka itu berdekatan dengan tanaman-tanaman
keras atau tanaman seperti pisang atau yang lain-lain sebagainya, memang kalau di daerah pertanian tersebut memang ya mau tak mau harus dipagar dengan plastik, karena tidak mungkin dengan menggunakan seperti yang Ibu Johanna katakan dengan pengasapan. Nah, satu lagi dengan pengasapan ini memang tikusnya keluar, Pak, tapi kemudian masuk lagi. Iya. Jadi saya memang sudah ini kan ke para petani itu memang kalau untuk pembasmian tempat kami masih hanya dengan menggunakan pestisida. Jadi sebelum turun bibit itu kita anjurkan mereka memberikan umpan. Umpan ya memang harus mematikan hama tersebut. Kalau hanya mengusir, ya Ibu tahu sendiri, itu tikus kalau sekali berkembang biak itu banyak sekali anaknya. Ini memang tindakan seperti Ibu katakan sudah kita laksanakan juga. Kami hanya sebatas pengusiran, dia datang kembali lagi. Baik. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Jangan hanya diusir, Pak, dikumpulkan, dibasmi, Pak. Jangan hanya diusir, karena itu nanti dia balik lagi gitu. Jadi fumigasi dia keluar ditangkap, Pak, dikumpulkan. Baik. Jangan dibiarkan gitu, Pak. Kemudian gulma-gulma harus dibersihkan dari gulma, karena kalau ada gulma tetap dia akan datang, tikus akan datang. Kemudian kalau itu pasang rumah-rumah burung hantu. Nah, itu karena burung hantu itu dia merupakan predator. Saya lihat itu di Sumatera itu banyak burung hantu. Ya, jadi burung hantu itu salah satu predator dari tikus. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Mungkin tantangan dari Pak Dusim dan kelompok taninya ini 20 hektar bertampingan dengan perkebunan ya. Jadi memang luasnya luar biasa. Baik Pak Dusim. Mungkin juga bisa pemerintah mesti memberi insentif kepada petani. Jadi di beberapa tempat pemerintah ini sengaja menganggarkan. Jadi 1 ekor tikus dihargai, diberi harga, sehingga masyarakat lebih giat. Jadi ya setelah diasap itu dikejar, ditangkap, dan itu dibawa untuk diberi insentif dari pemerintah. Jadi kalau ada insentif orang lebih giat lagi untuk. Jadi bukan petaninya pun orang di sekitar situ juga giat untuk menangkap. Berburu tikus ya? Ya, berburu tikus. Baik, itu masukan yang baik. Jadi memang seperti Bu Johanna memang membuat rumah-rumah burung hantu. Jadi itu juga sudah kita laksanakan Bu Johanna. Jadi kita buat semacam tiang di sawah itu berbentuk salib. Jadi memang burung hantunya hinggap di sana. Jadi kita juga sudah apresiasi perkebunan PT Sokpindo itu, karena mereka saat ini memelihara semacam pemangsa tikus. Ya cuman mereka memangsa tikus ya ayam-ayam di sekitar pun ikut dimangsa. Oh iya. Di dalam perkebunan. Cuman ya itu peliharaan kita juga ikut dimangsa. Ya, baik. Mungkin karena waktunya sudah hampir habis, saya ingin tanyakan ke Pak Dusim, menguntungkan nggak Pak bertani padi ini? Jadi memang kalau pemirsa baca itu topik malam ini memang mereka juga sudah ada yang komplain sama saya. Jadi mengapa petani tanaman padi itu keren? Jadi saya jelaskan memang petani padi itu keren, walaupun dengan hasil minimal. Artinya cuman kalau lahan cuma 1 hektar, 2 kali tanam itu hanya bisa mendapat penghasilan 2.500.000 per bulan. Cuman petani itu walaupun demikian bisa mempekerjakan orang, baik dari segi menanam, pengolahan, dan panen. Jadi dari kita memang menanam padi itu sangat mempunyai kebanggaan tersendiri. Demikian Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak Dusim. Jadi walaupun mungkin keuntungannya tidak terlalu besar, tapi pergerakan ekonominya ya, mungkin Prof. Daniel boleh tambahkan ini. Ya, jadi dampak multiplier efeknya mungkin ya. Ya, silakan Prof. Daniel. Ya, baik tadi sudah disampaikan. Jadi
bertanam padi ini labor intensif, makanya pemerintah menganjurkan menggunakan mekanisasi. Tapi di beberapa tempat yang memang penduduknya banyak, mereka masih menggunakan yang tidak mekanisasi. Kenapa? Karena kalau menggunakan mekanisasi kan tenaganya berkurang. Di tempat yang penduduknya banyak, ini banyak orang ini ikut menikmati, ya, ikut menikmati manfaat, mulai dari penyiapan lahan, ya, pembersihan, penyiangan, ya, penyemprotan, pemupukan, panen, ya, panen juga labor intensif, ya, sehingga bisa mendapatkan, mereka ini mendapat pekerjaan, ya. Jadi kalau kita lihat manfaat ekonominya sebetulnya besar, walaupun secara akuntansi ya relatif kecil begitu, ya. Makanya tadi kalau kita menggunakan mekanisasi secara akuntansi, manfaat akuntansinya, bisnisnya, finansialnya menjadi relatif lebih besar daripada kita menggunakan tenaga manusia. Tetapi itu tadi manfaat, ya, dampak itu secara ekonomi, kalau tadi banyak tenaga kerja ini akan belanja, mengurangi pengangguran, ya, masyarakat lebih tenang. Maka tadi keren itu dampaknya karena dia strategis, menghidupi orang banyak, ya, menghidupi orang banyak dan memberi makan orang banyak. Jadi kalau secara agama, ya besar pahalanya, ya, besarlah pahalanya di surga. Jadi kalau orang itu mendapat pekerjaan banyak, artinya kalau kita hitung-hitung, ya, multiplier effect itu setiap rantai kegiatan itu memberikan dampak ekonomi yang bermanfaat, artinya memberikan pahala juga. Jadi itu luar biasa sekali padi ini, maka kita sebut tadi komoditas strategis, ya. Komoditas strategis, kenapa? Karena di kampung itu semuanya menikmati manfaat dari orang yang menanam padi. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Tidak terasa waktu kita sudah 1 jam lebih dalam berdiskusi ini. Topik yang menarik dan narasumber praktisi yang luar biasa yang kita boleh dapatkan pada malam ini. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan satu komentar kesimpulan dari masing-masing narasumber kita. Silakan Pak Dr. Hukom, mungkin ada nasihat atau konklusi yang boleh disampaikan. Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi seperti yang sudah didiskusikan tadi bahwa padi ini adalah merupakan komoditas yang memang menghidupi banyak orang, ya. Jadi untuk meningkatkan produktivitas padi itu harus melibatkan pola tanam secara terpadu. Apalagi di Pak Dusim itu sudah didukung dengan beberapa sarana pendukung seperti penyerapan mekanisasi dan juga irigasi yang mantap. Itu berarti bahwa peluang untuk mendapatkan produktivitas sesuai dengan potensi genetik dari varietas unggul yang digunakan itu pasti dapat, cuma belum ketemu di sini. Nah, biasanya harus ada paduan antara air dan nutrisi. Makanya saya anjurkan supaya nanti banyak berkonsultasi dengan para pakar di bidang kesuburan tanah dalam hal analisis, lalu bisa dihitung berapa kebutuhan yang tepat bagi tanaman padi yang dibudidayakan. Yang kedua, mungkin melalui melibatkan pemanfaatan pupuk organik baik padat maupun cair atau pupuk hayati yang bisa nanti bersifat sebagai amiloran dalam tanah atau kondisioner bagi tanah sehingga tanah itu netral, pH-nya netral, karena kalau pH netral pasti tersedia hara bagi tanaman dan dia bisa meningkatkan produktivitas maupun kualitas. Dan memang ini tidak gampang, tapi harus optimis. Pasti bisa, karena budidaya padi adalah keren. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Hukom. Dr. Johana? Sebijaksana mungkin dalam penggunaan pestisida, khususnya pestisida sintetik,
karena akan berdampak sangat negatif baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan manusia. Ekosistem akan rusak bila kita tidak mengelola sistem budidaya tanaman padi dengan baik. Terima kasih Pak Guntur. Baik, jadi beras sehat ya Dr. Johana ya. Baik, Prof. Daniel mungkin konklusi atau nasihat terakhir? Baik, bertani padi itu keren. Kenapa? Karena kita memberi makan semua orang, memberikan manfaat bagi semua orang yang ada di desa tempat kita bekerja, menentukan arah politik negara. Keren karena pasti kamu bisa meningkatkan produksinya. Baik, terima kasih motivasinya Prof. Daniel. Sekarang kita dengarkan konklusi terakhir atau pesan dari Pak Dusim sebagai narasumber praktisi. Jadi terima kasih buat semua, baik yang sudah ambil bagian terlaksananya hal seperti sekarang ini. Dan terima kasih juga buat Pak Guntur, Pak Rekson Nenggolan, beserta staf ahli di bidang pertanian. Semoga dengan masukan-masukan itu artinya sudah bisa saya perpadukan antara praktek di lapangan dengan pengetahuan dari narasumber ahli. Jadi harapan saya memang di wilayah kami ini yang pertama adanya perhatian dari ahli-ahli pertanian dan juga pengusaha-pengusaha yang ada baik di tingkat daerah maupun di pusat. Yang kedua, wilayah kami bisa melaksanakan penanaman 3 kali setahun supaya ekonomi masyarakat di sini bisa meningkat. Dan yang terakhir bisa saya harapkan adanya harga padi yang dilindungi pemerintah, bukan tergantung dengan pengusaha, tetapi ada batasan harga minimal. Kalau memang di Sumatera Utara itu harga maksimalnya 4.250, semoga di musim depan bisa dinaikkan oleh pemerintah. Jadi petani itu semakin bersemangat. Dan yang terakhir sekali saya mohon maaf kepada Dinas Pertanian Serdang Berage, kalaupun terlambat saya katakan. Jadi Pak Guntur, 2 minggu yang lalu kita sudah dapat bantuan dari pemerintah melalui proyek Simuruk, yaitu alat uji tanah Pak. Jadi seperti yang dikatakan ahli narasumber tadi, ya memang kita harus pakai alat itu supaya jangan terjadi penyalahgunaan pupuk di lapangan. Demikian Pak Guntur, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dusim. Menanam padi itu keren. Pemirsa, karena waktu telah lebih dari 1 jam, ini diskusi yang menarik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dusim, Prof. Daniel, Dr. Johana, dan Dr. Hukom. Waktulah yang memisahkan kita kembali ke studio kepada Bung Epi. Terima kasih kepada kita semua, kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang telah mengikuti akan program Kamu Bisa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang telah hadir untuk memberikan banyak wawasan, menambah pengetahuan kita untuk dapat bertani dengan baik. Dan juga terima kasih kepada moderator kita Bapak Guntur Siboro yang telah memimpin akan jalannya pembahasan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus menonton program-program Hope Channel yang setiap hari ditayangkan, dan tentunya ini akan menambah iman dan meningkatkan kasih kita kepada Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kami juga mengundang sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia, di mana sepanjang 2 minggu ini ada kebaktian Pekan Transformasi Kehidupan bersama Universitas Kelabat dan Asosiasi Alumni Universitas Kelabat. Dan tentunya ini disiarkan secara langsung di Hope Channel Indonesia yang dimulai pukul 18.00 sampai selesai. Oleh sebab itu, ajak semua oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, ajak semua saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian untuk boleh
memberikan atau menonton akan tayangan-tayangan yang akan ditayangkan. Dan akhir kata, saya Epimano bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.